kita akan memulai sekolah minggu hari ini. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semuanya sehat? Semua bersuka cita? Yuk kita akan mengawali sekolah minggu ini dengan memuji Tuhan. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Anak-anak di rumah boleh sambil bergaya, boleh dengan gerakan ya. Kita pujikan lagu ini. Ya, kita tadi sudah memuji Tuhan. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus lebih indah dari bintang di langit. Kasih Yesus lebih indah dari bunga-bunga di taman. Wah, luar biasa ya. Luar biasa. Kita punya Tuhan Yesus yang sangat mengasihi kita. Tuhan Yesus yang mengasihi Tante Eli. Tuhan Yesus yang mengasihi anak-anak semua. Nah, yuk kita akan berdoa. Lipatkan tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Pada minggu hari ini kami senang, kami bersuka cita karena kami bisa memuji Tuhan, berdoa, mendengarkan cerita Alkitab, memberikan persembahan di sekolah minggu. Tuhan Yesus yang memimpin acara ini dari permulaan, pertengahan, sampai selesai. Kami juga bersyukur untuk guru-guru yang Tuhan sudah berikan kepada kami, yang dengan setia memberikan pelajaran Alkitab bagi kami. Kami juga mengucap syukur atas Papa dan Mama yang menolong kami untuk kami bisa ikut sekolah minggu secara online. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau maha baik, Engkau mengasihi kami. Di dalam Putra-Mu yang tunggal kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak, Tante Eli mau absen dulu. Tante Eli mau panggil satu persatu anak-anak kelas asuhan, ya. Jangan sampai kelewatan ya waktu Tante Eli panggil nanti. Boleh tunjuk tangannya tinggi-tinggi di rumah, ya. Siap Tante Eli, saya siap sekolah minggu hari ini. Oke. Nah, Tante Eli awali dari adik Chloe, JJ, Isumi, dan Kakak Jema. Selamat hari Minggu. Audrey, Kinaya, Caca, Alona, Abigail, Olive, selamat hari Minggu. Julia, Harold, Vanka, Felicia, Jacob, Damar, Suela, selamat hari Minggu. Eben, Karel, Efnan,
Praditya, Argya, selamat hari Minggu. Hasel, Raka, Lukas, David, Nara, Tama, dan Giandra. Nah, Tante Eli sudah sebut semuanya. Semua adalah anak-anak yang rajin sekolah minggu. Nah, sudah di absen, saatnya kita akan memberikan persembahan. Anak-anak boleh siapkan amplopnya, masukkan uangnya ke dalam amplop. Lalu amplopnya boleh dititipkan ke mama atau papa. Mama atau papa yang akan menyerahkan persembahan ini ke gereja. Ku sukalah memberikan uang persembahan. Ku sukalah memberikan kepada Tuhanku. Nah, terima kasih untuk kesetiaan anak-anak di dalam memberikan persembahan kepada Tuhan. Satu lagi yang kita tunggu-tunggu, kita akan mendengarkan cerita hari ini ya, tentang kasih persaudaraan ya. Kasih yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kasih Yesus yang melebihi semuanya, melebihi bintang di langit, melebihi indahnya bunga di taman. Kasih itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Yesus kasih pada Tante Eli, Yesus kasih kepada anak-anak semuanya. Yuk kita nyanyikan lagu Yesus Kasih Padaku. Yesus kasih padaku, Alkitab memberitahu, walau ku kecil lemah, tapi Yesus kasihlah. Yesus Tuhanku, kasih padaku, kasih padaku, Alkitab memberitahu. Yesus kasih padaku, Alkitab memberitahu, walau ku kecil lemah, tapi Yesus kasihlah. Yesus Tuhanku, kasih padaku, kasih padaku, Alkitab memberitahu. Kita senang ya, kita punya Tuhan Yesus yang mengajarkan kasih kepada kita. Tuhan Yesus yang mengasihi kita semua. Saatnya kita akan mendengarkan cerita tentang kasih persaudaraan yang akan dibawakan oleh Kak Elina. Siap ya anak-anak mendengarkan cerita hari ini? Yuk, Tuhan Yesus memberkati anak-anak semua di sekolah minggu hari ini.
Shalom adik-adik asuhan, senang sekali mengucap syukur kita bisa mendengar cerita Alkitab di dalam kelas sekolah minggu. Dan hari ini kita diingatkan mau sama-sama belajar mengenai kasih persaudaraan. Mengenai apa? Kasih persaudaraan. Kita mau lihat bagaimana sih adik-adik asuhan belajar kasih persaudaraan dari dua tokoh ya. Ada tokoh yang pertama, ini mengenai Kain dan Habel. Dan yang kedua mengenai Daud dan Yonatan. Nah, adik-adik asuhan, adik-adik sudah tahu ya, kalau sebelumnya pernah belajar mengenai Kain dan Habel. Mereka adalah kakak adik, saudara, ya, anaknya Adam dan Hawa. Dan saat mereka memberikan persembahan, Tuhan senang dengan persembahannya Habel. Tetapi Tuhan tidak senang dengan persembahannya Kain. Karena Kain tidak memberikan yang terbaik buat Tuhan. Nah, ketika itu Kain merasa marah. Kemudian dia menjadi tidak suka dengan adiknya. Kenapa adikku persembahannya diterima, aku tidak? Padahal itu kesalahannya sendiri. Tapi dia malah berbuat yang tidak baik kepada adiknya. Ya, dia malah memukul adiknya karena perasaan tidak sukanya itu. Nah, apakah itu termasuk contoh dari kasih persaudaraan? No, tidak ya. Apa yang dilakukan oleh Kain itu tidak menunjukkan bagaimana kasih persaudaraan, tidak menunjukkan bagaimana kita saling menyayangi, bagaimana kita mau menolong, ya, itu tidak ditunjukkan oleh sikap Kain. Tapi ada lagi contoh di mana kita belajar tentang kasih persaudaraan. Itu dari tokoh, ini dia ya, kita belajar dari tokoh Daud. Daud punya sahabat baik, teman baik bernama Yonatan. Nah, kita lihat ya, ini ketika Daud berjalan menuju kerajaan Israel. Ya, di situ dia dipanggil ketemu Raja Saul. Raja Saul merupakan ayah dari Yonatan. Nah, disinilah bertemu antara Yonatan dan juga Daud. Dan setelah itu mereka berteman dengan sangat baik. Ya, kita bisa lihat di sini Yonatan mulai memberikan ini kita lihat sini, dia memberikan senjatanya. Kalau adik-adik mainannya, dia memberikan barang-barang yang dia sayangi untuk bisa dipakai oleh Daud. Mengapa begitu? Karena dia menganggap Daud sebagai saudaranya. Dia menganggap Daud sebagai teman baiknya. Mereka saling mengasihi, saling sayang. Ya, tidak seperti contoh yang pertama ketika Kain marah kepada adiknya si Habel. Kita lihat nih, ya, bagaimana Daud dan Yonatan berteman dengan sangat baik. Mereka main bersama, mereka saling tolong-menolong, saling membantu. Ya, adik-adik asuhan mau seperti itu, seperti Daud dan Yonatan. Sampai satu kali ketika Daud bertugas di rumahnya Raja Saul, kita lihat ya, Daud lagi bermain kecapi. Lagi bermain alat musik kecapi. Ting-tong, ting-tong, ting-tong. Tiba-tiba Raja Saul yang saat itu perasaannya sedang tidak enak, merasa marah dan ingin memukul Daud. Dia melempar benda yang tajam kepada Daud. Daud merasa kaget dan merasa takut. Apa salahnya? Kenapa tiba-tiba Raja Saul marah kepadanya? Daud tidak salah dan dia tidak mengerti kenapa Raja Saul merasa begitu marah kepadanya. Nah, akhirnya
Yonatan tahu bahwa bapaknya, ayahnya Saul memiliki perasaan yang tidak suka kepada Daud. Dia tanya, "Pak, Daud kan tidak salah. Kenapa Bapak tidak suka kepada Daud?" Ternyata itu karena Raja Saul merasa iri kepada Daud. Karena itu, Yonatan mau menolong supaya Daud selamat, supaya Daud tidak mengalami hal-hal yang buruk di kerajaan. Maka Yonatan beritahukan kepada Daud supaya Daud pergi. Ya, Yonatan beritahu kepada Daud, "Kamu sembunyi, kamu harus hati-hati. Saya tidak mau kamu terluka karena ini sedang tidak aman. Jadi kamu coba sembunyi dulu, hati-hati supaya tetap selamat." Ya, itu adalah bentuk kasih Yonatan kepada Daud. Dan di situ mereka berjanji akan selalu membangun pertemanan yang baik, membangun kasih persaudaraan, saling menjaga, saling menolong, ya, mau membantu satu dengan yang lain. Itulah yang dicontohkan sikapnya oleh Daud dan juga Yonatan. Dan di situ mereka bersama-sama bilang, pokoknya Daud dan Yonatan sampai kapanpun akan selalu berteman baik. Coba dikasih asuhan, lihat ya, mereka saling berjabat tangan, kemudian mereka berjanji, kita akan selalu berteman baik ya, saling menjaga, saling membantu, saling menolong satu dengan yang lainnya. Itulah contoh kasih persaudaraan yang ada di dalam Alkitab. Nah, sekarang adik-adik asuhan, ingat tidak siapa yang paling sayang, paling mengasihi kita? Siapa? Orang tua? Kakak, adik, nenek, kakek, opa, oma? Ya, mereka semua sayang dengan kita. Tapi yang paling sayang, paling mengasihi kita adalah Tuhan Yesus. Yang paling sayang, paling mengasihi adik-adik asuhan, yang mau selalu menolong, mau selalu menjaga, mau selalu memberkati adik-adik asuhan adalah Tuhan Yesus yang menjadi sahabat terbaik kita. Karena kita sudah disayang Tuhan, kita sudah dikasihi Tuhan, kita juga mau belajar untuk sayang, untuk mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Baik itu kakak, adik, papa, mama, om, tante, opa, oma, semuanya teman-teman, kita mau belajar sayang, mau belajar mengasihi, seperti contohnya Daud dan Yonatan di dalam Alkitab. Jadi adik-adik asuhan, kita mau ingat-ingat ya, bagaimana caranya kita bisa mengasihi. Contohnya apa saja ya? Nah, contohnya adalah kita mau memaafkan dan mau meminta maaf. Kalau tidak sengaja berbuat salah, ya, tidak sengaja membuat orang lain marah, kita cepat-cepat meminta maaf. Seperti contoh di gambar ini ya, maafkan aku ya. Dan kalau ada orang yang salah sama kita juga mau belajar memaafkan. Iya, aku memaafkan kamu. Ya, kemudian kita juga mau selalu sayang dengan keluarga. Seperti contoh ini. Hidup yang rukun, sayang keluarga, mau bermain bersama dengan kakak dan adik ya, bermainnya dengan baik. Itu adalah cara adik-adik asuhan saling mengasihi. Contohnya apa lagi? Contohnya adalah rukun dengan teman. Artinya apa? Tidak berantem, berbagi mainan, bermain bersama, ya. Itu adalah contoh adik-adik asuhan yang rukun dengan temannya. Lalu mau menolong, seperti gambar ini. Kalau ada temannya yang mengalami kesulitan, misalnya, aduh, terjatuh.
kita mau menolong. Kalau ada temannya yang lapar, tidak bawa makanan, kita mau menolong dengan berbagi makanan. Itu adalah contoh adik-adik asuhan untuk mengasihi, seperti yang dilakukan Daud dan Yonatan. Lalu juga contohnya adalah kita mau berbagi. Kalau di gambar ini, adik-adiknya sedang mengumpulkan uang dan barang-barang untuk diberikan ke panti asuhan, ya, atau diberikan ke orang lain yang belum punya mainan, yang belum punya uang untuk membeli makanan. Nah, ini adalah contoh mau berbagi. Adik-adik asuhan juga bisa di rumah berbagi mainan, berbagi makanan dengan teman, bermain bersama. Itu adalah contoh adik-adik asuhan yang mau mengasihi. Dan terakhir, contohnya adalah mau bersikap ramah dan saling menyapa. Kalau bertemu, halo, memberikan senyum yang ramah, ya. Kalau mau pamit, permisi. Kalau mau pergi, izin dulu. Dengan sikap yang baik, sikap yang ramah. Itu adalah contoh adik-adik asuhan yang mau belajar mengasihi. Nah, sekarang kita hafalkan ayat hafalannya ya. Dari 1 Yohanes 3 ayat 11b. Coba kita pakai gerakan. 1 Yohanes 3 ayat 11b. Oke, kita harus saling mengasihi. Kita harus saling mengasihi. Bisa adik-adik asuhan? Mau belajar saling mengasihi? Mau hidup rukun? Yuk kita nyanyi sama-sama sebelum menutup cerita Alkitab ini. Kita mau bersama-sama menyanyi tentang kerukunan, ya. Oke, lagunya judulnya Rukun Cinta Satu Sama Lain. Siapa yang mau hidup rukun dan cinta satu sama lain? Kita nyanyikan sama-sama lagunya ya. Oke, adik-adik asuhan, siapa yang mau hidup rukun, saling mengasihi? Saya. Kak Elina juga mau hidup rukun, saling mengasihi, dan membangun kasih persaudaraan seperti cerita Alkitab kita hari ini. Kita akan tutup di dalam doa. Adik-adik asuhan, silahkan mengambil sikap berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah belajar mengenai kasih persaudaraan. Kami mau belajar dari Daud dan Yonatan yang saling mengasihi, hidup rukun, mau menolong, mau membantu, dan saling menjaga satu dengan yang lainnya. Kami tidak mau seperti Kain yang menyimpan marah, yang merasa dendam, dan berbuat tidak baik kepada saudaranya.
Tolong kami Tuhan untuk hidup yang rukun dan saling mengasihi di dalam kehidupan sehari-hari. Kami berdoa untuk Papa dan Mama, keluarga kami boleh senantiasa dipelihara dan disertai Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai jumpa adik-adik asuhan. Salam dari Kak Elina dan guru-guru sekolah minggu lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Halo, Papa, Mama, dan anak-anak sekolah minggu asuhan. Kami dari Sekolah Minggu Kelas Asuhan mempersembahkan cerita Papet tentang keseharian kita dan lingkungan sekitar. Selamat menonton dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini Angel sedang sakit di rumahnya. Angel. Gimana kondisi kamu sayang? Sudah lebih sehat atau masih merasa sakit? Angel masih sakit, Ma. Baik, kalau gitu Mama akan minta tolong Abang Nathan ya untuk belikan obatnya. Abang Nathan, sini nak. Mama mau minta tolong nih. Iya, Ma. Ada apa? Nih, lihat ya. Adik kamu masih sakit. Mama boleh nggak minta tolong membelikan obat di apotik? Ya, Mama. Ini kan waktunya aku main bola. Sebentar saja. Adikmu sedang sakit. Nanti setelah membelikan obat, Abang bisa kembali main bola. Ya udah deh. Aku pergi dulu ya beli obatnya, Ma. Wah, sudah 30 menit. Kenapa Abang Nathan belum sampai juga ya dari membeli obat? Coba Mama cek dulu ke depan. Angel tunggu ya. Iya, Mama. Abang Nathan, Abang Nathan. Tadi Mama minta tolong membelikan obat untuk Angel. Apa sudah ada? Oh iya, udah ada, Pak. Ini di kantongku obatnya Angel. Kalau gitu, kenapa kamu tidak langsung antarkan ke kamar Angel? Aku mau main bola dulu, Ma, sebentar. Baru setelah itu aku antarkan obatnya. Abang, adik Angel kan sedang sakit nih. Kita semua anggota keluarga sayang sama Angel. Maka perlu ngebantunya agar segera sembuh. Abang Nathan sayang kan sama adiknya, ya kan? Iya, Abang Nathan sayang. Minta maaf ya, Ma. Abang lebih pilih main bola daripada antar obat Angel. Abang jadi ingat pelajaran sekolah minggu kemarin. Kalau Tuhan Yesus ajari kita sayang dengan anggota keluarga. Iya, betul nak. Sayang kakak dan adik artinya kita juga mau saling menolong. Yuk, sekarang kita bantu agar Angelnya bisa cepat sembuh. Ayo, Ma. Angel, ini aku bawakan obat buat kamu. Angel nggak mau minum obat, Abang. Rasanya nggak enak. Ayo Angel,
Supaya kamu cepat sembuh, kamu harus minum obat. Abang bantuin ya, minum obat ya. Makasih ya abang, udah bantu Angel minum obat. Angel sayang abang Nathan. Iya, sama-sama. Yuk, sekarang kita berdoa supaya Angel cepat sembuh. Berdoa yuk Angel. Tuhan Yesus, terima kasih Angel sudah minum obat. Berkatilah supaya Angel bisa segera sembuh. Amin. Amin. Makasih ya abang Nathan. Sama-sama Angel. Sekarang kamu istirahat ya. Semoga cepat sembuh. Abang sayang adik Angel. Iya abang, terima kasih banyak. Angel istirahat dulu ya.